Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Olivia Arif, mahasiswa manajemen reguler 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam. Jual beli atau bisnis di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar atau yang benar menurut ajaran Islam yang diperbolehkan hukumnya, belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli atau bisnis. Di dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja, tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa pedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain atau selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi sebagai kebutuhan yang beraneka ragam. Salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau berjual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antara manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan al-bai, al-tijarah dalam al-mubadalah. Pada intinya, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar atau tukar-menukar barang antara uang dengan barang yang lainnya. Misalnya saya membeli sesuatu ditukarkan dari uang menjadi barang. Itu pengertian jual beli. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rukun jual beli. Saya akan menjelaskan hukum jual beli. Hukum jual beli dalam agama Islam diperbolehkan, sangat diperbolehkan, dan sangat dihalalkan juga, seperti yang telah tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Teman-teman bisa buka sendiri ya. Dari ayat tersebut menjelaskan tentang hukum jual dan beli, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba. Karena dalam hal jual beli ini tidak diperbolehkan bertentangan dengan syariat. Lebih tepatnya, hal riba itu sesuatu yang mengandung bunga. Seperti misalnya kita membeli sesuatu, namun dalam barang tersebut ada bunga tersendiri dari si pembeli ataupun dari penjual untuk pembeli. Yang ketiga, saya akan menjelaskan rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan, adanya barang yang dibeli, adanya nilai tukar atau pengganti barang. Untuk syarat syahnya jual beli dalam syariat memiliki arti pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atas kesepakatan bersama. Untuk syarat sahnya berikut ini beberapa ketentuan penting yang harus ada dalam rukun dan syarat jual beli dalam Islam supaya sah. Yang pertama itu pihak penjual dan pembeli bertransaksi. Yang kedua, barang atau jasa yang akan diperjualbelikan itu ada, jelas, dan kita tahu langsung. Yang ketiga, harga yang dapat diukur dengan nilai uang atau barang lainnya serah terima. Semua rukun di atas harus ada. Kalau salah satu tidak ada dan tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan atau sama dengan tidak sah. Selanjutnya, untuk barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam, yang pertama itu adalah khamar atau minuman keras. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala sejumlah ayat akhir dari surat Al-Baqarah turun, Nabi Muhammad SAW keluar menemui para sahabat, lantas bersabda kepada mereka, telah diharamkan jual beli arak, muttafaqun alaih, Fathul Bari. Jadi
anggur merah ataupun sejenisnya yang beralkohol ataupun minuman keras itu hukumnya haram diperjualbelikan. Yang kedua, bangkai babi dan patung. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau di Mekah pada waktu penaklukan kota Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual tentang arak, bangkai babi dan patung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai karena itu dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dijadikan penerangan lampu oleh orang-orang. Beliau menjawab, tidak boleh karena itu hukumnya haram. Yang ketiga, anjing. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang harga anjing hasil melacur dan upah dukun. Muttafaqun alaih. Gambar yang bernyawa atau lukisan dan sejenisnya. Lalu buah-buahan yang belum nyata jadinya. Misalnya kita menjual sesuatu barang ke orang lain. Saya menjual pohon mangga saya, namun pohon mangga tersebut belum berbuah. Itu hukumnya haram untuk dijual. Tidak terlihat jenis buahnya, tidak nyata. Yang keenam, biji-bijian yang belum mengeras. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah kurma hingga nyata jadinya dan melarang menjual gandum hingga berisi serta selamat dari hama. Beliau melarang penjualnya dan pembelinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.